bagus itu, kayak nggak bisa bagus ya. Nah, kita lihat seperti itu. Kenapa? Dari masih mudanya rupanya senang begitu, jadi dibuat hiburan. Bukan hiburannya Al-Quran, dekat sama Allah. Nah ini, cuman terakhir berapa tahun kita mengabdi sama Allah, balasannya selama-lamanya. Lihat, makanya Allah Rahim, yang paling sayang Allah. Manusia berarti nggak sayang. Allah sangat sayang kepada kita semua. Makanya itu ayat berikutnya nih. Ayat berikutnya diperintahkan nih, wa anibu. Tuh lihat, wa anibu ila rabbikum. Kembalilah, hendaklah kalian kembali. Tuh lihat. Baik, Allah manggil nggak maksa. Pernah nggak dipaksa? Ibadah aja betul. Ya, wa anibu, hendaklah kalian kembali ila rabbikum, kepada Tuhan kalian pemelihara. Rabb tuh lihat. Dibilang bukan wa anibu ila Allah, tapi wa anibu ila rabbikum, supaya sadar selama kita hidup di dunia ini dipelihara terus sama Allah, dijaga. Rabb itu jaga, mengasuh, mengayomi, ngasih makan, ngasih, dijaga semuanya. Sampai di perut dijaga sama Allah, pas lahir dijaga, udah dikasih makanannya, nggak ada giginya dulu disiapin. Kalau ibunya nggak keluar ada ibu sapi, ya kan, semua dijaga sama Allah. Wa anibu rabb, mungkin bilang ila rabbikum, kepada pemelihara kalian. Siapa pemelihara kita? Ada gak makhluk yang mengaku kita dipelihara sama dirinya? Tidak ada. Yang memelihara adalah Tuhan kalian, Allah Rabbul Alamin. Wa aslimu, tuh lihat, Allah nggak nyuruh, nggak maksa, ya. Kembalilah kalian kepada Allah, Tuhan pemelihara kalian, dan pasrahlah kalian, serahkan diri kalian kepada lahu, kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah dia apa? Nurut. Ya, nurut sama Allah. Maka itu kita bilang ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah. Arti rukuk bukan hanya rukuk gerakan badan begini aja, rukuk itu nurut. Kan kita kalau nurut kan begini manggil ya. Atau orang Jepang tuh, nah nundukkan dia biar merukuk tuh ya. Nah kita ini kan ambil merukuk kan, kalau orang Jepang, orang apa Cina tuh yang begitu, yang kata nunduknya begitu, iya. Ya kan? Nah itu kan dia apa, nurut kan? Setuju, ya kan? Nah ini kita disuruh rukuk, nurut sama Allah. Ini kadang kita nurut, kadang nggak nurut. Nah waktu nggak nurut itu kita mohon maaf, mohon ampun sama Allah. Terus wa aslimu, serahkan kalian. Tuh sujud artinya apaan? Sujud itu artinya kita rendah hina. Ya, kita ini rendah hina, nggak ada arti apa-apa. Terus wa aslimu, dan serahkan diri kalian kepadanya, lahu min qabli. Ini Allah ingetin. Ya, min qabli, sebelum datangnya ayat yakumul azab. Azab akan datang menimpa kalian. Kalau azab mendatang menimpa kalian, kalian belum kembali kepada Allah, belum nyerah pada Allah, bagaimana nasibnya? Naudzubillah min dzalik, itu namanya dipaksa masuk ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Nah ini Allah bilang suruh kembali, berarti apa? Setiap saat kita harus kembali kepada Allah, setiap saat harus kita pasrahkan diri kita pada Allah, setiap saat kita harus mohon ampun pada Allah, karena datang azab itu nggak ada yang tahu. Tsumala tunsorun, ketika azab datang ada yang bisa diberikan pertolongan sama Allah? Tidak ada. Tsumala tunsorun, kemudian kalian tidak akan ditolong oleh Allah kalau nggak kembali kepada Allah, kalau nggak masrahkan diri pada Allah. Nah kita bayangin aja, kita ada di bumi yang berat, besar, gede banget, melayang-layang, nggak ada talinya. Emang merasa aman kita? Ya kan, kita ada di bumi kan? Bumi gimana bumi? Bumi ada ini nggak ada talinya, nggak ada antara satu dengan satu pegang lari kemana-mana, nggak ada. Buminya besar sampai kecil, besar banget. Terus adik kita di mana tuh? Di dalam bumi atau di luar bumi? Di luar, nggak mental nggak kita keluar. Laut kan gitu, lihat orang naik kapal laut tuh ya, semuanya air dilihat. Ada di dalam bumi atau di luar bumi? Di luar juga, tumpah nggak? Subhanallah, tuh lihat. Tuh Allah bilang sadar kalian yang ada di perut bumi, di dalam bumi, di bumi di luar ini melayang-layang, nggak ada tali. Ya, kata Allah bilang makanya jika datang azab kepada kalian, mudah banget. Allah turunkan azab, mudah nggak? Mudah banget, digoyangin sedikit aja udah. Ya, naudzubillah min dzalik, sama amat ini. Makanya kalau orang yang kembali kepada Allah, pasti artinya apa? Oh terjaga dia.
Kenapa? Karena alam semesta semuanya kembali kepada alam semesta. Tunduk gak sama Allah? Patuh gak sama Allah? Bukti patuhnya ya itu dia, nih kita ngerasa nyaman, aman, enak terus di atas bumi melayang-layang begini. Kan berasa gak kita melayang? Gak berasa. Nah itu yang udah ngerasain tuh yang orang pergi haji kan, ya nanti kalau ibu pergi haji lagi 2 kali 3 kali, nah buka tuh jendela, lihat deh, bayangin tuh, kita lihat nggak pernah takut, bener sih, berani buka aja tuh, apa lihat awan diem aja di situ, kita duduk sama juga lagi diem di alam di Allah. Nah tuh awan diem aja begitu, nggak gerak. Kalau misalnya dia bergerak tuh dia langsung, awan kan banyak tapi diem aja begitu gitu sih. Ampun, kayak diem kan, nganteng. Nah, kayak kita sekarang di bumi nganteng, diem aja, nggak bergoyang kan? Orang muter kenceng nggak? Kenceng kan mana? Bumi sama pesawat? Jangan bumi. Tapi kita anteng gitu. Nah itu Allah udah tunjukin. Makanya Allah awalam yaro ilal tayri fawqahum sofati wa yakbid ma yumsikuhunna. Tuh tayr, burung, dibilang burung apaan? Pesawat termasuk. Allah sebutnya burung, pesawat. Kan pesawat itu apa kaku terus sayapnya, apa ada goyangannya? Ada goyangannya. Kita lihat tuh kalau gelempangan di dekat sayap tuh, kan sayapnya beda, naik ke atas lagi, goyang gitu. Tuh dia tuh soft yuk. Kalau Allah berhentiin, nggak goyang, langsung. Tuh lihat, makin besar pesawatnya makin nggak berasa. Nah makanya di bumi kita besarnya luar biasa. Sehingga nggak berasa kita melayang-layang. Kalau Allah sedikit, makanya Allah suruhnya kembali terus kepada Allah. Ngeri kalau kita nggak kembali, nggak masakkan diri pada Allah. Kata Allah bang, azab itu datang nih, azabnya yang datang, bukan pakai kita yang datengin ke azab, tapi azabnya yang datengin kita. Cuma kemudian nggak bakal dapat pertolongan Allah. Kemudian ayat berikutnya, wattabi'u, tuh lihat, ikutinlah. Lihat, ini ikutin yang nggak boleh melenceng. Artinya apa? Yang disuruh begini sini, jangan nolak gitu. Allah suruh begini, ya udah. Contohnya misalnya Allah suruh banyak kita berzikir, ya berzikir terus banyakin. Jangan ngomong yang ada gunanya. Misalnya orang coba lihat baca Quran 1 jam 2 jam, berasa nggak? Berasa ya, 1 jam 2 jam. Kalau ngobrol 3 jam 4 jam nggak berasa. Nah itu Allah bilang nih, wattabi'u, ikutin apa? Ahsan, yang terbaik. Apa yang terbaik? Ma'unzila, apa yang diturunkan pada kalian. Apa itu? Al-Quran ini terbaik kata Allah. Ikutin apa kata Al-Quran. Nah ini Al-Quran suruh kita kan suruh ngikutin. Nah di sini perintahnya Allah untuk ikutin apa? Kembali kepada Allah. Nah harus selalu kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah gimana sih cara kembali kepada Allah? Nah kembali kepada Allah itu artinya nurutin apa perintah Allah, hindari apa yang dilarang oleh Allah. Itu namanya kembali kepada Allah. Anibu. Terus aslimu, pasrahkan. Arti pasrah, tunduk semua, patuh kepada apa yang diperintahkan sama. Nah ini Allah bilang buat tabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Itu yang Allah turunkan yang terbaik adalah dari Tuhan kalian. Jadi artinya apa? Ini kitab karangan Allah, ciptaan Allah yang begitu ilmunya luar biasa, indahnya. Coba kita udah berapa kali kita baca Quran? Udah sering banget kan? Udah berapa kali hatam? Ada gak ya bosan baca Quran, besok baca lagi misalnya? Gak ada, diulang-ulang. Coba cari karangan manusia dibaca berulang-ulang, enak gak? Bosen. Ya makanya itu sekolah SD aja bukunya ganti-ganti mulu ya. Bosen kan, diganti terus. Ya bosen bikinan manusia. Ya bikinan Allah coba dari dulu sampai sekarang. Karena ini adalah yang turunin Allah yang sebaik-baiknya bacaan. Terus Allah suruh ikutin apa yang Allah turunkan min qabli. Nah ini termasuk apa? Teguran bagi mereka yang nggak mau belajar Al-Quran. Karena Allah bilang apa? Allah kan suruh ikutin apa yang diturunkan kepada kalian dari yang terbaik. Terus sebelum datangnya kepada kalian azab yang bagtatan.
azab yang tiba di tuh bayangin. Jadi kalau orang yang jauh dari Al-Quran tiba-tiba ada azab, itu namanya ya udah mau menyerahkan diri dalam hukuman Allah. Naudzubillah min dzalik. Wa antum la tash'urun. Sedang kalian tidak menyadarinya. Kenapa nggak nyadari? Yaitu karena hubungan dengan kehidupan dunia, permainan, senda gurau, hal-hal yang jauh dari Allah selalu dikerjain, nggak sadar, tiba-tiba azab datang. Coba ke orang yang lagi ngaji, tiba-tiba ibu nih lagi ngaji begini, tiba-tiba malaikat maut jemput ibu, mau nggak? Ya, lagi ngaji gitu, tiba-tiba terus lagi liatin Al-Quran, gitu, ya toplak aja, enak banget itu bu. Pemandangan yang paling indah, lagi belajar Quran, tiba-tiba ya, sakit khusyuknya datang malakul maut jemput. Aduh nikmat. Jangan sampai kita lagi berbuat yang tidak bagus, banyak sibuk dalam kehidupan dunia, tiba-tiba dipanggil. Nah itu yang mengerikan. Terus ayat berikutnya, jadi di sini Allah ingetin tuh ada dua ya. Pertama, kembali selalu kepada Allah, pasrahkan, karena nanti azab akan datang, kalian tidak mendapatkan pertolongan. Kalau nggak kembali kepada Allah, kalau nggak maslahkan diri kepada Allah, Allah nggak bakal kasih pertolongan. Terus yang kedua, disuruh ikutin Al-Quran, ya, karena kalau nggak ikutin Al-Quran, azab pun akan datang. Kalian nanti nggak merasakan bagaimana datangnya azab, kalian lagi sibuk atas urusan yang tidak berguna untuk kehidupan kalian di akhir nanti. Nah terus akhirnya apa? Pas datang azab begini, ya, karena nggak mau kembali kepada Allah, karena nggak masrahkan diri kepada Allah, terus yang kedua karena nggak mau ngikutin kitab suci Allah, akhirnya antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sahirin. Bahkan kalian katanya mengatakan tuh antakula nafsun ya hasrata, alangkah penyesalannya, ma farrattu fi jambillah, ya, kenapa dulu kami lalaikan terhadap apa yang datang dari sisi wa in kunta laminas sahirin. Bahkan ya, orang yang membawakan ayat-ayat Allah dibilang adalah kelompok orang yang as-sahirin, diperolok-olok. Artinya apa? Ya Al-Quran, kitab dongeng orang dulu, ya, dan segala kitab orang Arab dibilang. Emang kitab orang Arab? Ini kitab umat, ya, manusia seluruh dunia ini, ya. Nah ini mereka baru menyadarinya. Dulu diperolok-olok orang yang mempelajari Al-Quran. Dulu dihinakan orang-orang yang belajar Al-Quran. Dan pada saat itu dia baru menyesalkan. Jadi terbuka pas waktu datang azab seperti itu. Selama dia meninggalkan kitab suci Allah, baru berasa bahwasanya dahulu dia meremehkan kitab suci Al-Quran. Autakula. Nah, pas sudah datang azab begitu, ada lagi yang berkata, coba seandainya Allah memberikan hidayah kepadaku, pasti aku akan menjadi orang yang bertakwa. Memang hidayah, ya, pilih-pilih segala macam. Hidayah itu sesuai bagi orang yang mau. Kalau yang nggak mau dipaksa nggak mau Allah. Nah ini mereka-mereka yang udah tersiksa, udah mengatakan, coba dulu aku mendapatkan petunjuk ya Allah. Petunjuk udah datang nggak petunjuk Allah? Tiap hari datang. Ada yang berupa alam semesta, apaan? Goncangan-goncangan bumi segala macam, itu kan petunjuk Allah. Ini ada yang mengatur, ada banjir, ada segala macam. Itu petunjuk Allah bukan? Semua kejadian alam semesta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dibilang kalau seandainya aku mendapatkan hidayah, pasti aku akan menjadi orang bertakwa. Hidayah ini nggak bakal maksa kepada orang. Kalau mau dipersilakan, kalau nggak mau nggak dipaksa sama Allah. Buktinya mana? Udah terbukti dari nabi-nabi terdahulu. Nabi Nuh, anaknya diajakin nggak mau. Nabi Nuh padahal doain nggak tuh anaknya? Doain banget, tapi anaknya nggak mau. Terus Nabi Lut, istrinya juga nggak mau. Semua para nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, pamannya nggak mau.
pamannya enggak. Tapi orang-orang yang dipandang remeh, mata sebelah, dipandangnya enggak ada gunanya, bahkan Allah kasih petunjuk kepada manusia bahwasanya orang yang dianggap remeh rendah itu Sumayyah, ya, itu seorang istri yang menjadi budak, dan Yasir bapaknya suaminya, ya, yang menjadi budak mati dalam keadaan syahid yang pertama. Mati syahid yang pertama dua suami istri ini, Sumayyah dan Yasir, suami istri yang Allah tunjukin dari budak Allah cintai. Mulia nggak hidupnya? Bukan mulia lagi, syahid pertama di zaman Rasul. Syahid yang pertama adalah Sumayyah dan Yasir. Dia adalah makhluk yang dihinakan oleh banyak manusia, kan dianggap budak. Budak itu lebih hina daripada pembantu. Budak itu bisa dijual belikan, tapi dia bilang ahad, hanya Allah yang kuasa, pasrahkan sama Allah. Bahkan Sumayyah diperintahkan sama, karena melihat disiksa begitu berat, Rasul bilang, udah kamu bicara aja yang, ya, ngikutin apa kata dia, kata orang kafir, ya, tapi hatimu menolak. Tapi kata Sumayyah bilang apa? Lidahku nggak sanggup untuk mengotori ketauhidanku pada Allah, nggak sanggup. Artinya dia udah menjaga lidahnya, mengatakan hanya Tuhan, hanya Allah, bukan Lata, bukan Uzza. Karena tuh tuannya menyiksa, kalau kamu ngomong Lata Uzza Tuhanku, baru aku selamatkan. Tapi dia nggak sanggup, dia nggak bisa ngomong Tuhan hanyalah Allah. Akhirnya dibinasakan. Tapi tetap, nah itu Allah tunjukin. Itu namanya dia pengen hidayah. Apa dia dipaksa dapat hidayah? Karena kepingin dari hidayah. Tersiksaan nggak ada artinya. Sehingga mati syahid, ya, yang pertama itu Allah contohin budak yang dihinakan oleh manusia, tapi paling mulia di sisi Allah. Jadi di sini kita nggak ada status, karena status itu bikinan manusia. Status itu bikinan manusia, bukan bikinan Allah. Bikinan Allah bukan. Status itu apa? Status ini, ya anak ini, anak si fulan, turunan si fulan, punya harta segini, itu namanya status. Tapi status bikinan siapa? Manusia. Kalau bikinan manusia, mulia apa hina? Kan wazih dunia daniyah. Wazih dunia daniyah. Dunia itu rendah, hina. Ya, wazih dunia daniyah. Hawadisah kasirah. Kejadiannya macam-macam. Wadih hadis kasirah, terus wazih dunia daniyah, hawadisah kasirah. Wa isyatha hakirah. Kehidupannya meremeh-temeh. Dibilang remeh-temeh gimana? Yaitu hanya mikirin buat makan perut, buat pakaian, buat segala macam, itu remeh-temeh. Tapi kalau buat ibadah, buat mengabdi kepada Allah, itu baru mulia. Tapi pikirannya cuma, ya, buat keindahan hidup, buat dilihat sama orang enak, buat apa, itu nggak ada artinya. Tapi kalau buat dilihat sama Allah, itu baru mulia. Jadi yang berhubungan dengan dunia hina, tapi kalau yang berhubungan dengan Allah mulia terus, selalu mulia. Mau apa-apa, mau bicara karena Allah. Mau bergaul, ya, bertemannya juga ada kan, berteman karena Allah, berteman karena dunia. Ada nggak? Banyak, ya. Kalau berteman karena Allah, setiap kali diingetin dia berterima kasih, dia bergembira, ya. Setiap kali peringatkan, selalu diajak kebaikan, dia menyambut. Itu namanya berteman karena. Kalau berteman karena dunia, kalau dekat sama dia, duitnya gampang, urusan apapun enak, makanannya enak, ketemu media pokoknya enak terus. Nah, itu berhubungan dengan manusia, dengan dunia. Jadi kita harus cari pertemanan, pergaulan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyari tempat apapun yang berhubungan dengan Allah, bakal diberikan kemuliaan terus. Nah, itu namanya, ya, dia akan mendapatkan hidayah Allah. Allah kasih bagi siapa yang mau. Kalau yang nggak mau nggak dipaksa. Terus ada lagi perkataan yang lagi nih. Tadi kan perkataan pertama, coba dulu saya jangan memperolok-olok orang. Ya, orang yang mau belajar Al-Quran coba jangan diperolok-olok. Wah, tuh orang surga mau lewat. Nah, diolok-olok gak tuh namanya? Ya, wah, orang ustazah mau lewat, ustazah. Ya, nah itu kan namanya memperolok-olok. Nanti dia baru nyesel.
Ya, itu yang pertama memperolok-olok. Yang kedua dibilang petunjuk Allah belum datang. Ya, aku belum dapat hidayah, jadi aku belum bisa pakai jilbab, belum bisa ini segala macam. Hidayah belum datang, belum datang. Apa tiap hari peringatan Allah selalu ada. Nah, yang ketiga apaan? Baru melihat azab. Pas melihat azab baru sadar. Melihat azab, melihat bencana baru sadar. Gimana tuh rasanya? Ya, pas ada bencana yang besar, baru dia mau beriman. Bisa nggak? Juga keburu. Udah waktunya mau pulang. Autakula. Atau kalian berkata, kau berkata, hina taral azab, ketika engkau melihat azab, lau annali karatan fa'akuna minal musinin. Azab udah di depan matanya, neraka jahanam udah di depan mata. Coba kalau seandainya aku dikembalikan sama Allah, pasti aku menjadi orang baik. Kau udah melihat azab, dibilang coba kau dikembalikan ke dunia sama Allah. Ini pasti udah ini waktu mau sakatul maut kan udah dikasih unjuk gak tempat tinggalnya? Nah, waktu sakatul maut dikasih unjuk gak tempat tinggalnya? Dikasih tahu di tempatnya. Wah, baru dah. Ya Allah tunda, ya Allah sebentar aja dah. Mau jadi orang baik dah, mau jadi orang baik, gitu. Bisa nggak? Jadi Allah bilang autakula, atau dia nanti kau akan berkata hina taro azab, ketika engkau melihat azab, lau anali, kalau seandainya yang nggak akan terjadi. Karatan, kalau seandainya aku diulangi lagi, dimasukin ke dunia lagi, aku pasti aku akan menjadi minal muhsinin, orang yang baik, melakukan kebaikan. Terus Allah bilang balanya artinya apa? Tidak mungkin, ini ucapan-ucapan kalian yang nggak masuk akal. Qad ja'atka ayat, nggak mungkin kamu berandai-andai seperti ini, nggak mungkin. Qad ja'atka telah datang kepada kalian ayati, ayat-ayatku, tanda-tanda kebesaranku. Ayat ini ada dua ya, arti Al-Quran, ayati, ayat-ayatku itu Al-Quran. Yang kedua ayat itu adalah alam semesta. Alam semesta disebut ayat. Arti ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Coba upi tanda-tanda ayat. Ini dia. Dari dulu ayatnya dibaca enak, diulang-ulang. Fatihah diulang-ulang enak gak? Nikmat banget. Makin tahu artinya makin nikmat. Makin merasakan kelezatan bacaannya makin enak. Itu khususnya kalau baca Al-Fatihah itu kalau dari waladhdallin enggak nyambung, saya ulang lagi. Kalau udah baca ya. Ya Allah. Ya lagi baca waladhdallin maghdubi alaihim enggak nyambung lagi bismillah. Enggak nyambung dia pan. Enggak ngeresepin. Nah, mesti resepnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tanda Allah ini baik banget. Enggak ada yang paling baik kecuali Allah. Melakukan sesuatu dengan bismillah. Ibadah kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita semua beribadah, pakai baju, pakai apa, semua bismillah, semuanya bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Allah baik ini alhamdulillahirabbil alamin, semua alam. Badan saya alam jasad dijaga sama Allah. Rabb yang melihara Allah. Makanan masuk, barang yang bahaya tetap Allah jaga. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia bilang gitu. Pas bismillahirrahmanirrahim, enggak ada yang paling baik ya Allah, paling Engkau. Alhamdulillahirabbil alamin, kau jaga diriku, kau jaga segala macam. Terus ada rasa sakit, tuh bikinan aku ya Allah. Kita langsung rasain. Kan kalau misalkan ada anak berasa sakit, itu nyadarin, tuh bikinan aku ya Allah. Kau bikin yang bagus, saya sakitin. Benar enggak? Ya, kalau segala macam bahasa asam uratnya sakit, kan berarti tuh kalau berdamai segala macam. Nah, langsung kita nyambung. Alhamdulillahirabbil alamin, engkau ngasih peliharaanmu padaku bagus banget, tapi aku aniaya diriku sendiri. Terus Ar-Rahmanir-Rahim, penyasih penyayang, nggak pakai ibadah lagi ya Allah. Kalau Ar-Rahmanir-Rahim nggak pakai ibadah lagi. Kalau Bismillah kan pakai ibadah. Kalau melakukan sesuatu dari pakai Bismillah dapat pahala, ya kan? Naruh Bismillah dapat pahala. Tapi kalau di akhirat Ar-Rahmanir-Rahim nggak pakai Bismillah lagi. Makanya Ar-Rahmanir-Rahim langsung nggak pakai Bismillah. Engkau pengasih penyayang. Nggak pakai usaha lagi, udah dapat semuanya. Maliki Yaumiddin, karena penguasa hari pembalasan. Jadi ini Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nanti di akhirat Allah, aku nikmatin ini sholat, nanti nggak sholat lagi ya Allah. Nikmat gak jadi kalau sholat kita bilang ya Allah ini aku pengen nikmatin sholat, karena nanti di akhirat aku nggak sholat lagi. Ini paling enak ini sholat ya Allah. Nah kita bilang itu kan nikmat banget kalau kita resepin begitu.
Lagi baca Quran juga, ya Allah. Sekarang kita lebih enak baca Quran. Nanti suruh ada baca Quran enggak? Ada hari Senin lagi enggak di sono? Enggak hari Senin hari Selasa. Lah seharinya ribuan tahun. Emang ada sempat hitung berapa hari ini udah kita? Kagak lah. Itu dia, ya kan? Satu harinya hitungannya 1000 tahun, tapi 1000 tahun kata siapa ya? Bukan. 1000 tahun kata zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW dulu bilangnya paling banyak angka 1000. Kalau terlalu angka 1 miliar, dibilang tuh kan Quran gila kan tuh, dibilang sinting tuh Quran. Angka segini, ya kan? Ditaruh misalnya bukannya 1000 alfi, ya enggak 1000, dibilang miliun. Pada kaget gak? Lah zaman kita aja berapa ibu? Ibu zaman ibu berapa? Paling tinggi berapa? Juta paling tinggi. Kan jutawan. Kita kenal dulu jutawan. Iya enggak? Orang paling kaya bilang apaan? Ibu jutawan kan? Iya dulu jutawan kita. Juta enggak ada miliar. Orangnya gue sakit ini orang nih. Orang ngabarin miliar kan? Nah itu angka dulu 1000. Jadi Allah bilang al-yauma indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun. Bilangnya 1000. Karena paling tinggi angka dahulu adalah orang memahami 1000. Kok dibilang al-yauma indallahi milyun. Wah, ini Muhammad gila nih angka. Apa ini milyun? Ya kan? Lah jangan kan dulu milyun kita jutawan. Dia enggak ingat 1000 jutawan. Nah, baru habis jutawan naik lagi miliarder. Kan? Ntar lagi angka berkembang lagi itu, jadi abadi di sana sehari, jadi nggak kehitungan hari. Bayangin sehari miliaran tahun atau triliunan tahun nanti atau gimana? Berarti kan panjang nggak waktunya? Panjang banget. Nah maka dari itu Allah katakan, ya kenapa kalian mendustakan ayat Allah? Kenapa kalian nggak beriman kepada aku? Engkau cuma sebentar ibadah di dunia, sebentar. Lama gak kita di dunia? Bentar, makanya sekarang sayangin dah suami mau cemberut kayak mau apa ibu sayangin dah, peluk-pelukin, kamu baik banget gitu. Iya, sayangin. Kenapa? Nggak ada lagi beribadah sekarang supaya nanti apa? Nah iya harus suami bikin repot, bilang aduh suamiku bikin lagi enak banget kalau begini. Nah bikin gitu, pokoknya bikin yang paling terindah terbaik. Kenapa? Karena Allah memperlakukan kita sangat baik banget. Ada gak kebaikan kita lakukan kepada sesama kita dengan kebaikan Allah yang melakukan kepada kita? Ada bandingnya? Tidak ada tandingannya. Allah baiknya luar biasa. Kita berdosa terus. Bayangin, sering gak berdosa kita? Sering banget. Tapi Allah ukit-ukit gak dosa kita. Ini suami berdosa sekali aja. Ini orang lama banget sih, segala macam ditungguin udah lama, capek banget ini. Nah dia begitu kan. Nah makanya mulai sekarang nih, ya. Sebelum dijemput sama Allah, nah servis dari keluarga ini yang bagus. Anak diservis yang bagus, orang tua diservis yang bagus. Apa? Nah, Allahnya pemelihara kita baik banget, masa kita sama nggak baik? Iya nggak Bu? Nah seperti itu harus dari sekarang. Nah tergantung kalau imannya sama, bareng. Kalau satu iman kumpul bareng-bareng. Bahkan itu enak itu ibu dia. Kalau kita mau meninggal enaknya gimana? Tuh diteleponin, dikabarin, hei cucu mau datang loh. Hah, siapa sih itu? Wah katanya nih ibunya kandung nih langsung kabarin abahnya. Kabar lagi abahnya kan? Kabarin terus tuh lihat. Datang nyambut, enak gak tuh Bu? Yang nyambut kakek-kakek terus segala yang soleh semuanya. Bayangin, kita aja di sini disambut sama sekampung aja udah girang banget, apalagi di semua. Yang ngabarin siapa? Orang tua kita yang paling deket. Ya, kan dia ketemu sama abahnya kan, abahnya kabarin, wah, mau cucu abah yang dulu. Ada mana? Langsung dipanggil ke semuanya kumpul. Bayangin satu kumpul bareng-bareng itu. Di dalam surat itu tuh yang Al-Azab yang dulu kita mau Al-Hadid. Semuanya pasangan dikumpulin, semuanya yang iman, dalam seiman, karena iman yang menyatukan diri kita nanti di akhirat. Yang menyatukan diri kita iman. Makanya iman harus dijaga, dipupuk, disiram sampai dibuktikan dengan amal. Iman harus dibuktikan dengan amal. Nah, makanya kita udah tahu nih sekarang ya Allah baiknya luar biasa. Ya, sekarang kita harus berbuat baik sesama. Karena kita berbuat baik, coba kalau kita bakti sama suami atau sama anak atau kita berbuat baik sama anak, keuntungannya buat anak atau buat suami? Buat kita sendiri. Ketika kita ya
diperlakukan tidak bagus tapi kita bagus, bagusnya itu bukan buat suami, buat kita sendiri tuh ya. Enaknya begitu ibu. Ya, kita ketika melakukan kebaikan bukan buat orang lain, buat diri kita sendiri. Nah makanya berlomba-lomba. Allah kan selalu itu bilang fastabikul khairat. Apa sih fastabikul? Berlomba-lomba, main banyak-banyakan, main cepet-cepetan berbuat baik. Karena apa? Nikmatnya nanti terasanya pas waktu dijemput. Enak gak kalau dijemput banyak orang datang? Yang datang banyak banget ini. Ya, di samping Nabi Muhammad SAW yang dikangenin datang, keluarganya datang, baru ketemu dan ngeliat atau Nabi langsung, waduh enak banget lihat keluarga Nabi, indah gak tuh bu? Semuanya Nabi kumpul dengan orang yang soleh ini dipanggilin ini, kita sambut yuk, saudara kita yang seiman setakwa, nikmat banget, udah paling enak. Makanya pas waktu di dalam kubur, nikmat hidup, nikmat paling enak ada di alam barzah sebelum akhirat, di barzah udah enak banget. Udah nikmat sekali. Kalau dunia nikmat gak? Gak ada nikmatnya. Wazih dunia tadi ya. Wa bisa kasiro, wa bisa kasiro, wa mudadha qasiro. Mudadha waktu qasir, pendek. Coba kita makan lagi enak, cuma berapa menit enaknya, ya kan? Lagi lapar, enak, tapi udah kenyang, enak gak? Dikasih yang paling enak lagi makanan deh. Itu wa mudadha qasiro. Mudad itu masanya pendek banget. Kalau di akhirat baru panjang. Belum akhirat, alam barzakh panjang banget. Apalagi alam akhirat. Nah, mudah-mudahan kita dengan pendekatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala tambah cintanya kita kepada sesama dan kita menjaga keimanan kita, keislaman kita sampai dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah wa iyyakum ajma'in wa ja'alana ibadihis salihin wa nastaghfirullahal azim wa natubu ilaihi.